Kalau selagi kita tidak mampu untuk menghitung setiap nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, fashkuruhu 'alaiha mastata'tum. Tetaplah kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut semampu kita. Wa khlisulahul ibadah wa ta'ah, dan tetaplah kita untuk berikhlas, beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah. Jadi Imam Muhammad Tantawi ini, beliau menjelaskan bahwasannya ketidakmampuan seseorang untuk menghitung setiap bentuk nikmat yang Allah berikan itu, karena nikmat Allah itu sangatlah banyak. Nikmat dunia, contoh. Nikmat dunia kalau kita pikir bahwasannya kita selama hidup di dunia ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keluarga semua pada sehat walafiat. Itu merupakan nikmat. Nikmat beragama, nikmat yang paling mahal. Berapa banyak manusia yang sampai akhir hidupnya dia tidak dapat merasakan nikmat manisnya iman ihsan dalam hatinya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang beriman. Mudah-mudahan sampai akhir hidup kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Itu nikmat beragama. Berapa banyak manusia yang tidak mendapatkan nikmat tersebut sekalipun itu merupakan golongan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman baginda Rasul, Abu Lahab, Abu Jahal, itu sampai wafatnya mereka tidak mendapatkan nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun, termasuk yang engkau cintai. Tentu keluarga baginda Rasulullah itu keluarga ya orang yang paling dicintai oleh beliau. Tapi kata Allah, walakinallaha yahdi man yasha, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya kita beruntung mendapatkan kenikmatan beragama. Masih banyak nikmat-nikmat lainnya. Ada nikmat yang tampak bisa kita rasakan. Ada yang tidak nampak tapi kita bisa rasakan pula. Yang tampak bisa kita rasakan seperti makanan misalnya. Makanan di hadapan kita itu sangat lezat, kita bisa nyicipin itu makanan, wah itu nikmat. Berapa banyak orang yang di hadapannya makanan lezat sekalipun, namun dia tidak bisa merasakan nikmatnya makanan tersebut. Sakit. Makanan enak dimakan juga pahit rasanya. Nikmat yang tidak nampak bisa kita rasakan apa? Iman di dalam hati kita. Ketenangan yang kita rasakan itu tidak nampak. Kebahagiaan yang kita dapat itu tidak nampak, namun kita bisa rasakan. Banyak manusia yang diberikan aset berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekayaan, namun dalam keluarganya tidak ada kebahagiaan sedikit pun. Setiap hari laki bini tengkar mulu. Anak bapak tengkar mulu, enggak bahagia hidupnya. Artinya apa? Dengan kenikmatan harta tersebut belum tentu dia mendapatkan nikmat kebahagiaan. Tapi banyak manusia yang hidupnya sederhana, biasa saja. Tapi dalam rumah tangganya itu rukun, adem, tentram. Itu nikmat yang sesungguhnya. Buat apa punya harta banyak tapi enggak bahagia? Mending harta sedikit namun mendatangkan kebahagiaan. Ya, dan jangan sampai dengan sebab harta tersebut kita berpikir bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta tersebut untuk menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Kita selalu harus introspeksi. Ketika kita diberikan harta nikmat yang berlimpah, kita pikir apakah dengan kenikmatan tersebut dapat menjadikan diri kita itu semakin dekat kepada Allah atau tidak. Maka inilah yang dimaksud dengan istidraj.
Istidraj itu ketika seseorang diberikan nikmat, diberikan harta kekayaan, namun menjadikan dirinya itu semakin jauh dari Allah. Jangan girang. Tapi harta sedikit yang menjadikan kita menjadi dekat kepada Allah, itulah berupa kenikmatan sesungguhnya. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Beliau menjelaskan di dalam kitab tafsir Al-Baghawi. Ya, jadi beliau menjelaskan tentang ayat yang berbunyi fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah mengatakan, ingatlah aku para hamba-hambaku, ya. Ketika engkau mengingatku, maka aku akan mengingat dirimu. Washkuruli wala takfurun, dan tetaplah bersyukur kepadaku dan jangan sekali-kali engkau mengkufuri setiap nikmat yang kuberikan kepadamu. Nah, Al-Imam Baghawi beliau menafsirkan ya kalimat daripada ushkuruli wala takfurun. Ushkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku, artinya apa? Ushkuruli bitta'ah. Bersyukurlah kalian kepadaku dengan engkau mendatangkan setiap bentuk ketaatan apapun. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali engkau mengkufuri nikmatku dengan apa? Bil ma'siyah. Wala takfuruni bil ma'siyah. Jangan engkau sekali-kali mengkufuri dengan engkau mendatangkan setiap perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak diridai oleh Allah. Melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ata'a Allah faqad syakara wa man asahu faqad kafara. Sesungguhnya setiap manusia yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rajin ibadah, sungguh mereka termasuk daripada golongan orang-orang yang bersyukur. Namun sebaliknya, seandainya orang selalu bermaksiat kepada Allah, senantiasa dalam hidupnya selalu mengikuti hawa nafsunya, menjalankan setiap perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah, sungguh mereka itu termasuk daripada kategori orang-orang yang mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Indonesia ya. Belum. 3 menit lagi. Ya. Lanjut. Ya, jadi sebab itulah ya. Pertama tadi kita membahas tentang ilmu. Kedua tentang bagaimana kita itu mendapatkan kenikmatan dan cara kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Jadi kunci semua itu adalah ilmu. Ketika kita mengaji, ketika kita menuntut ilmu, semua itu dapat kita raih. Ya. Semua itu dapat kita raih. Jadi kita hadir di majelis itu bukan cuma sekedar majelis zikir saja. Ya. Ada sebuah kisah. Ya, dahulu baginda Rasulullah SAW, beliau berbincang kepada salah seorang sahabat yang bernama Jabir. Jadi Jabir ini dikatakan oleh Rasulullah, nanti ente akan mendapati cucu aneh yang bernama Sayyidina Husain. Ini Husain lagi di kamar. Ntar Husain akan melahirkan seorang anak namanya Ali Zainal Abidin. Ini Ali Zainal Abidin itu akan menjadi orang yang ahli ibadah. Dia bahkan akan memegang panji orang-orang yang beribadah ketika nanti di akhirat.